Jadi ulun lawan guru Saiful ini kawan lagi di Pemangkih dulu. Sekitar tahun 2004 lah ya, 2004 2005 kawan waktu memondok dahulu. Enggak kawan sekamar. Jadi bilanya malam dahulu, bilanya pinano jarang pol. Olahan kopi. Jadi enggak olahan kopi dulu makan melempeng ya kayak guru Saiful nih enggak. Jadi alhamdulillah untuk menyambung silaturahmi waktu sekolahan dahulu kita meluangkan waktu untuk adalah acara-acara seperti ini. Yang mana acara seperti ini adalah acara satu-satunya yang dimuliakan dan yang dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat berapa banyak sekarang ini acara. Ada acara nonton bola, ada acara bedangdutan, ada acara bakrokian, ya Allah, acara ada tak? Ada acara sawer menyawer, ada acara banyaknya lagi pokoknya intinya adalah semua acara itu tuh adalah bilanya kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kada diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana fungsinya biasanya kebanyakan daripada acara-acara itu adalah untuk apa? Yaitu adalah untuk biar kita biasanya senang. Ya Allah bola karaoke kesan apa biasanya? Kesan menyenangkan hati. Bola apa lagi peribahasanya? Bola daripada nakai main bola. Biar apa? Biar senang. Yang mana itu semuanya itu biasanya adalah didasari dengan ngarannya hobi. Ngarannya hobi. Jadi kalau sesuatu itu kalau tidak didasari lawan hobi berarti biasanya kada mau nyaman. Contohnya nih, pian paksakan ya sakampungan hadir karena hobinya lain-lain. Ya kalau jadi yang alhamdulillah kita menjadi hobi yang mana menjadi orang-orang yang mana jerontokan adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya hendaknya kita membaca daripada kitab-kitab yang mana berfaedah baik untuk diri kita ataupun buat anak istri kita. Jadi ulun di sini semalam tuh hendak membacakan kitab daripada Riyadhatus Sibyan, tapi jadul kita sebelum itu mungkin membaca kitab dari Syekhuna Al Habib Umar. Jadi ini adalah kitab karangan daripada Habib Umar, yaitu adalah Pak Salahul Usrah wa Daurul Abawain fit Tarbiyah. Yaitu adalah bagaimana caranya rumah tangga kita menjadi bagus dan bagaimana caranya kedua orang tua untuk daripada mendidik anak bini atau mendidik anak. Karena di zaman ini kita melihat, kalau kita lihat kananakan hampir sudah seberataan, yaitu adalah uyuh benar ini. Kenapa uyuh? Karena kedua orang tuanya uyuh juga. Anak menangis sedikit diunjuki HP, kuitan sibuk sedikit diunjuki HP, ini itu diunjuki HP, yang mana itu tuh adalah merusak akan mentalnya. Biar kadang gampangan kalau HP itu tuh sudah diikuti oleh orang-orang yang belum sepantasnya mengikuti HP, maka itu akan merusak mentalnya. Biar anak mulai bangun guring sudah main HP, sambil makan main HP, bahkan mungkin sambil ke WC pun bawa HP kira-kira. Iya kan kayak? Iya kalau pokoknya YouTube dan lain-lain. Mun yang peribahasanya nang aplikasi atau nyapain nang baik-baik. Ini aplikasi nang baik-baik pun biasanya diandaki bubuhannya tuh iklan-iklan nang ada baik biasanya. Iklan-iklan porno, iklan-iklan beti lanjang, iklan-iklan judi, iklan-iklan ini, iklan-iklan game, yang mana itu sebenarnya adalah merusak bagi anak-anak kita. Karena sebagaimana kita ketahui, anak-anak kita ini adalah calon masa depan. Kita hendak mengetahui lah masa depan kita tuh nang kayak apa, lihat kan anak-anak kita. Yang ingatakan ya, kita lagi kan anakan baharilah. Itu pang sudah buah dari kita kan anakan baharilah jadi kita. Artinya kita kada tapi mengaji, ya akhirnya kita kada jadi orang alim. Ya kalau kayak kita tahu nang berusaha aja akhirnya jadi pengusaha, sebahagian sukses, sebahagian kada. Jadi intinya adalah kita ulun membacakan kitab ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada karangan Sayyidina Al Habib Umar, yang mana kita sudah tahu siapa beliau, yang mana beliau juga sering ke Indonesia dan murid-muridnya ada di mana-mana.
Ya kita membaca tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil hudatil muhtadin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang mana di sini beliau memuja-muji kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, biar kita kada panjang lebar membahas mukaddimah. Karena mukaddimah kalau kita membahas mukaddimah tunggal bijian bulan-bulan kada habis. Oke. Wa ba'du isden. Dan setelah itu fa inna muhimmata salahil usrah wa tarbiyatal abna'i min a'zamil muhimmat allati yashtariku fil qiyam bihal ab wal Jadi maka sesungguhnya muhimmah, tahulah muhimmah biarlah. Muhimmah itu kalau bahasa ini adalah misi. Artinya bisa kalau nonton film ngarannya Mission Impossible. Bisa menonton lah. Artinya misi-misi yang mustahil. Artinya di sini kan fa inna muhimmah artinya misi atau tanggung jawab, bisa juga salahil usrah artinya tanggung jawab atau misi untuk memperbaiki rumah tangga. Wah, ini banyak rumah tangga lawan laki bini sudah kada baakuran lagi. Cerai di mana-mana. Ada yang belum cerai lagi sudah berhubungan lawan lelaki yang lain atau bebinian lain. Wal'iyadu billah. Jadi ini adalah apa Presiden? Bahwasanya sesungguhnya visi misi untuk memperbaiki usrah atau daripada rumah tangga wa tarbiyatil abna, bilanya hendak atofnya kamu himmah tadi, bilanya hendak ke inna berarti wa tarbiyatil abna, dan artinya apa? Mendidik daripada anak-anak. Jadi visi misinya tadi itu untuk memperbaiki keluarga dan mendidik anak-anak min a'zamil muhimmat, daripada salah satu misi yang paling besar atau misi yang paling agung atau gawian yang paling agung, yang paling hebat. Karena tuh banyak visi misi tadi. Makanya dari film tadi itu ada film apa tadi? Mission Impossible, artinya apa? Visi yang mustahil. Kalau ini kan ada visi mustahil, ini adalah visi memperbaiki bagaimana anak istri kita menjadi orang yang baik. Bagaimana anak istri kita menjadi orang-orang yang solehin. Bagaimana kenanakan-kenanakan ada di hadapan kita nih, biar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang menjadi orang-orang yang hebat-hebat. Tidak menutup kemungkinan akan datang peribahasanya kenanakan-kenanakan ini yang menjadi penceramah di sana sini, yang menjadi ulama sana sini. Tidak menutup kemungkinan, tapi dengan syarat apa? Dengan kita ini nih mempelajari. Yang mana justru allati yashtariku fil qiyam bihal ab wal Yang mana visi misi dan tanggung jawab ini nih yang bertanggung jawab yaitu adalah abah dan mama. Jadi abah dan mama saling bertanggung jawab untuk mengemban misi ini. Karena kalau kita lihat kenanakan ini, kadang-kadang nang maharagunya atau nang mendidiknya lain abahnya lagi. Iya kah? Yang mendidiknya lain mamanya lagi, artinya cukup ya sudah kudidikan ke sekolahan. Dan sekolahan ini kada mendidik lagi untuk anak-anak kita. Lihat di PNSD ini mendidikkah kira-kira kada kan? Malah baulahnya tambah macal. Nang kada bisa berokok jadi bisa berokok. Nang kada tahu di bebinian jadi tahu di bebinian. Nang kada tahu bayi jalanan ke sana ke sini jadi tahu bayi jalanan ke sini ke semere. Ya kalau jadi wahini ini ngalihnya sudah kuitan kada bisa mendidik. Pondok pesantren ya lumayan aja lah kalau pondok pesantren. Tapi kalau misalkan sekolah negeri itu hampir kada ada lagi sudah mendidik. Bukan kita mencela sekolahan negeri lah, cuman kita main kenyataan. Karena ini pelajaran bahasanya untuk pak agama atau pak adab berapa persen kira-kira. Bahkan kurikulumnya setiap tahun berganti. Kurikulumnya tidak jelas dalam setiap tahunnya. Ya Allah. Enggih. Jadi kalau orang dahulu, orang yang pertama kali mendidik daripada anak itu adalah kuitan. Bukan orang lain. Orang lain itu adalah membantu. Tapi yang pertama kali mendidik itu ada ngarannya kalau di Hadramut itu biasanya Habib Abu Bakar Adani mengatakan bahwasanya Pak madrasatul abawain. Artinya adalah madrasah dari dua ibu bapaknya. Kalau kita ini bilanya berduit kawa menjujur orang mana? Ya Allah.
Kada tahu lagi nanti dipikirkannya apakah kawa peribahasanya mendidik anak, mendidik bini, kada ada lagi dipikirkannya. Penting bilanya ada duit gesen jujuran, bisa begawi sedikit-dikit, yang penting kawa makan. Bismillah ya sudah. Ya Allah. Akhirnya anak-anak kita kada kau mendidik, kita kada kau mengemban itu. Kalau orang dahulu tuh sebelum kawin ini sudah tahu belajar nang kayak apa cara hak inya lawan bini, hak bini lawan laki, hak inya lawan anaknya. Jadi inilah yang perlu kita gali, yang harus kita pelajari modelnya tadi setiap daripada majelis ataupun daripada tempat-tempat kebaikan. Kalau zaman ini kita melihat kalau pengajian bahasanya ya taubat, syukur, sabar, bersalawat bagus sih Bang. Siapa menyambat itu kada baik. Cuman ibarat orang memanah tuh kada kena sasaran. Ya. Ya lah, bepander sabar syukur mana anak nah ajar. Iya kah? Bini nah, TikTok ajar. Sabar terus. Bagus saja Bang, modelnya tuh. Cuman ibarat orang memanah tuh jarang kada kena nang nomor 10-nya. Karena orang memanah tuh biasanya ada nengarnya nomor 10, ada nomor 8, ada nomor 7 atau nomor 6. Jadi ibarat orang memanah itu karena nomor 6-nya, karenanya nomor 7-nya, kada kena nomor 10-nya. Jadi seharusnya kita kan tuh ada yang ngarannya daurah-daurah ilmiah atau pengajian-pengajian peribahasanya kan tuh khusus bagi orang-orang yang rumah tangga peribahasanya. Mempelajari bagaimana artinya untuk hak laki lawan bini, hak bini lawan laki dan lain-lainnya. Dan ini kitab salah satunya adalah kitab bagaimana cara orang tua mendidik anak. Enggih. Jadi biar anak kita menjadi orang yang salihin dan salihat dan tidak menutup kemungkinan menjadi kubar aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Habib Umar di sini wahia muhimmatun tata'allaqu bisya'ni wajibil abawain fit tarbiyah. Dan ini adalah tadi itu visi misi yang sangat agung, ini adalah itu tanggung jawab bagi kedua orang tuanya untuk mendidik anaknya. Kenapa Jasiden? Wa iqamati asasil wa'yi wal fahmi anillah. Dan ini adalah kedua orang tua tadi itu adalah orang yang pertama yang memberikan pondasi untuk memahamkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amunnya melihatlah kuitanlah baslawar handap barokok nah sambil menonton bola jam 12 jam 2 malam. Makanya anaknya orang lebihnya tak jadi pemain bola anaknya. Jadi pemain bola kayak kada betah kada main bola bilanya kuitannya nah asik menonton film apa ngarannya tah nang KDI ya lomba hari itu dan perlombaan musik gitu nang dangdut tah anaknya kada jauh-jauh tah ya kena bilanya ada 17 Agustusan lomba berjoget kan anak siden nomor 1 tah. Iya kan? Karena abahnya dan mamanya mendidik biarinya jadi tukang joget. Allahu Akbar. Jadi kata Habib Umar sebujurnya orang yang memberikan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah abah dan mamanya. Itu sering kita dengar kisah-kisah ulama, mungkin nanti di tengah-tengah daripada daras kita akan melihat bagaimana ulama mendidik daripada anak-anaknya seperti kitab cerita Al-Imam Hatim Al-Asam dan lain-lainnya itu. Oke. Terus lagi. Dan bahkan Jersidin di sini bukan hanya untuk mendirikan daripada asas wa'yi dan faham kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Jersidin wa asasul khilafah anhu ta'ala fi ardihi abral usrah. Bahkan Jersidin yang kata di dalam Quran itu apa Quran lihat lo nang apa di surah Al-Baqarah tentang adang apa jar Quran ini jangan kita bahas sembarangan. Wa 'allama Adam al-asma'a. Nggih. Thumma 'aradahum 'ala malaikati fa'aminu bi asma'i. Nah ini nah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan itu kan tuh. Ayat awal daripada ayat itu apa? Dan ketika berkata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat bahwasanya aku akan menjadikan di bumi kita ini adalah seorang khalifah. Tahulah siapa khalifah di situ? Arti khalifah itu adalah orang yang bertanggung jawab akan bumi. Ya kah gitu lah. Arti presiden apa? Orang yang bertanggung jawab bagi negaranya.
Jadi aku akan menjadikan di dunia atau di bumi seorang yang bertanggung jawab untuk bumi. Siapa itu? Yaitu adalah Nabi Allah Adam. Dan keturunan-keturunannya. Pian bisalah mendengarlah raja di dunia ini di dalam jutaan tahun atau ribuan tahun ini singa. Bisalah kayak. Artinya di Eropa tuh zaman berapa tuh nah monyet menjadi presidennya? Pernah mendengar lah? Kada pernah lah? Hah? Artinya di Eropa di tahun berapa ribu tahun yang lalu artinya singa nang jadi presidennya. Kada pernah lah? Kada pernah. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala mengatur orang yang memimpin dunia itu adalah Bani Adam. Yaitu adalah Sayyidina Adam dan zuriat-zuriatnya. Maka dari itu kita tidak banyak makhluk di bumi ini banyak benar ular, singa, monyet, apa lagi? Tapi adalah nang peribahasanya pian peribahasanya di sana tuh peribahasanya tuh pengadilan ular. Kenapa jadi pengadilan ular artinya? Karena di sana artinya bubuhan ular-ular peribahasanya membikin daripada kerajaan. Atau singa peribahasanya di Afrika sana artinya tuh membikin kerajaan singa. Ada pernah? Yang mengatur dunia ini nih adalah manusia, baik itu orang yang kafirnya ataupun orang yang Islamnya. Terus lagi. Bal jasin wa asasul khilafah anhu ta'ala fi ardihi abral usrah. Jadi kata Al-Habib Umar di sini adalah pondasi khilafah yang di dalam Al-Qur'an dari itu yaitu adalah melewati daripada rumah tangga. Jadi asal usul nang kita menjadikan daripada khalifah di sini adalah rumah tangga. Jadi paribahasanya kita ini kan kullukum ra'in an kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya Allah. Jadi kita ini sebenarnya di dalam rumah tangga yaitu adalah raja atau khalifah di rumah tangga kita. Bagi diri kita ini khalifah bagi diri kita, bagi mulut kita, bagi mantung kita, bagi mata kita, bagi kedua tangan kita dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah khalifah itu adalah daripada manusia yang mana itu adalah asal usulnya bilanya hendak baik yaitu adalah dengan kita mementingkan daripada usrah ini tadi itu atau rumah tangga. Mbak itu jadi setelah rumah tangga itu bagus, bujur, hanyarlah wata'til madrasatu musanidatan atau musanadatan wa musaidatan laha. Hanyarlah imbah daripada abah mamanya bujur, hanyarlah di situ kena madrasah ataupun sekolahan datang untuk membantu itu dan menyempurnakan itu. Tetapi madrasah bukanlah yang aslinya enggak itu. Madrasah ataupun pondok dan lain-lain itu adalah untuk menyempurnakan, bukan inya yang membentuk karakter. Tetapi gara-gara wahini kuitannya peribahasanya kada menjadi orang-orang yang hebat seperti itu, maka akhirnya diserahkan kepada pondok-pondok pesantren ataupun ke sekolahan-sekolahan yang mana hasilnya sudah kita bisa lihat di hadapan kita. Kita ini sebenarnya adalah madrasah dari waktu kita waktu muda. Pian, peribahasanya madrasah ketika pian muda. Pian, ulun ya. Ini adalah menggambarkan bagaimana kita waktu muda, apa saja yang kita pelajari, apa saja yang kita amalkan, apa saja yang kita peribahasanya untuk tekuni, akhirnya jadilah ini seberataan sesuai dengan yang ada kita sekarang ini. Terus lagi. Haitsu yatalaqqal abna'u wal banatu fiha nasiban min akhbaril wahyil karim wal fiqhi fid din al 'azim was sunnatil gharra wa adabil mustafa abi zahra sallallahu alaihi wasallam ma'a ma yaltaquna min ma'lumatin ukhra fi mukhtalafil mawad wa bidzalika yatahayyauna al qiyam bidaurin min adwaril khilafah 'anillahi ta'ala fi ardihi. Jadi jersidin madrasah itu kena apa saja yang didapatkan oleh anak-anak kita. Sebenarnya yang kita pentingkan daripada anak-anak kita ini nah. Yang pertama adalah nasiban min akhbaril wahyi al-karim. Yaitu adalah anak-anak kita hendaknya mendapatkan daripada pemahaman Al-Qur'an. Pemahaman Al-Qur'an. Kita ini alhamdulillah kalau pondok pesantren atau peribahasanya TK untuk belajar mengaji alhamdulillah banyak. Itu tidak ada yang memungkiri, ada TPA, ada apa ngaran Iqra, ada tilawati, ada napa-napa. Itu adalah ngarannya teknik membaca.
Tetapi ada lagi setelah membaca itu ngarannya adalah faham kepada ayat Al-Quran. Nah ini ibaratnya yang belajar tafsir, peribahasanya dan lain-lainnya. Ini adalah step selanjutnya yang mungkin perlu kita gali akan datang. Terus lagi yang kedua adalah wal fiqhi fid dinil azim, dan bagaimana mereka memahami tentang fikih atau ajaran agama dengan benar. Enggih, wal fiqhi fid dinil azim, dan belajar daripada fikih atau belajar memahami daripada agama yang benar yang agung. Terus lagi wasunnatil gharra, dan belajar daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belajar apa lagi adabil Mustafa, dan adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'a ma yatalaqawna min ma'lumatin ukhra fi mukhtalafil mawadi, wa bidzalika yatahayyanul qiyam bidaurin min adwar khilafah anillah ta'ala. Ala kulli hal, daripada di sini Habib Umar mengatakan bahwasanya hendaknya kita mendidik anak kita biar mereka paham tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan paham tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan paham tentang adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribahasanya masuk masjid dengan batis kanan, keluar batis kiri. Kalau KWC peribahasanya entah batis kiri, karena keluar batis kanan, dan lainnya itu daripada adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sehingga mereka nanti anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa untuk mendirikan daripada khilafah atau khalifah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam buminya. Enggak. Sampai jam berapa itu nih? Hah? Berapa menit lagi? Sudah. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Kisah kan kita. Ya Allah. Kisah artinya pentingnya daripada apa artinya? Daripada kita mendidik. Artinya kita mendidik anak kita sebelum orang lain. Ulun kedingat kalau kada salah, kalau kada khilaf ngarannya Hatim Al-Asam lah. Anggih. Ala kulli hal, ceritanya itu adalah beliau itu sebelumnya itu kan dulu adalah Al-Imamul Haramain, imam yang sangat besar di dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau itu suatu saat atau sering daripada khaddam sidin kadang-kadang melihat sidin tuh imbahano tak apa jon tuh tak bulang-bulik membaca sedikit. Biar kita tuh imbahano kan tuh sidin tuh menurutnya kalau menerangkan tuh wah lantang benar, set. Tapi kadang-kadang ada peribahasa tak bulang-bulik sedikit. Tak bulang-bulik sedikit. Kalau biar kita tuh kayak agak lah, kada jo kalau agak lah ya. Walaupun bahasa jangan udah kayak mengatakan itu. Jadi ditakuni oleh khaddam sini artinya pian ulun lihat kan tuh ketika menerangkan tuh luar biasa. Tapi kadang-kadang ada kayak agak tuh kenapa? Jadi Jersidin mungkin lah ini sebab Jersidin dari cerita daripada abahku atau mamaku dahulu. Yang mana ketika aku lagi masih bayi. Aku disusui oleh budak perempuan. Yang mana budak perempuan itu kada minta izin lawan mamaku untuk nyusui aku. Sehingga apa? Sehingga bekas susuan itu mungkin ada membekas di darah dagingku. Artinya itu kan jadi kan menurut cerita tuh dikeluarkan oleh Al-Imam Haramain sehingga susu daripada apa tadi tuh? Daripada budak tadi itu dikeluarkan. Artinya Al-Imamul Haramain di sini Abah Sidin mementingkan benar daripada makanan yang sangat halal. Itu yang pertama dulu daripada di sini nih. Artinya dengan berkat makanan halal sehingga Sidin menjadi orang yang luar biasa, dan sedikit benar dari makanan yang kadanya kada halal juga kan. Halal itu kada mau kada halal bang. Ya ibaratnya syubhat lah. Ya kalau yang mana mungkin ketika menyusui tadi itu ada sesuatu yang kada bagus. Ngaran lainnya kalau bini peribahasanya tuh makan artinya dasar harta nang halal bujur dari aku. Tapi kalau budak perempuan itu kada tahu apakah hartanya halal atau kadanya. Jadi mungkin artinya dari makanan yang budak sedikit tadi itu sehingga menjadikan aku kadang-kadang agak. Itu satu daripada pelajaran itu. Yang kedua dari pelajaran itu Imamul Haramain lucut mencari kesalahan untuk diri sendiri kada dapat. Artinya mulai lagi kanak-kanak kada pernah berbuat maksiat. Mbah yuk, sampai-sampai yang disalahkan siapa tadi tuh?
Budak yang jauh bener yang menyusui tadi kada pernah menyalahkan sidin. Kalau ibarat bahasanya waktu kanakan biasanya mau ambil rambutan orang atau mau ambil durian orang. Ayah kelak atau mau ambil ini atau mau ambil itu kada. Artinya aku ini mulai lagi kanakan sampai tua makananku seberatan halal. Mungkin aja adalah nang bekas susuan daripada budak tadi. Artinya bagaimana dong itu udah kuitan sidin mendidik. Artinya makanan abah sidin halal, makanan mama sidin halal, makanan sidin seberatan halal, dan kadada lagi nang kawat disalahkan gasan nang aga tadi itu kecuali apa? Kecuali daripada susuan daripada budak yang tadi itu yang mungkin itu tidak halal. Itu pertama adalah. Yang kedua daripada cerita yang sering kita dengar bagaimana adalah salah satu ulama ketika mendidik anaknya mendidik seberataan minta lawan Allah Ta'ala. Jadi keperibahasanya minta banyak ya. Artinya minta anaknya dulu berdoa Allah Ta'ala dulu hanya diberi banyak. Minta makan, minta Allah Ta'ala dulu. Biar kita tuh suruh berdoa minta Allah Ta'ala hanya diberi makan. Jadi suatu ketika Abah Sidin ini akhirnya hendak naik haji. Jadi dilihat pindah bingung kan dah, pindah bingung abahnya. Jadi anak tadi tuh kenapa bah pindah bingung? Artinya aku ini hendak naik haji artinya. Tapi bilanya aku naik haji artinya siapa nama makan ibu nikam? Astagfirullahaladzim biar anak. Ulun ni artinya mulai lagi keranakan sudah. Yang memakani ulun ni lain pian. Artinya yang memakani ulun ni adalah Allah Ta'ala. Kenapa jadi pian ini merasa pian nama makani ulun? Maka mulai lagi kananakan sudah nama makani ulun ini adalah Allah Ta'ala. Bilanya ulun hendak makan maka ulun meminta lawan Allah Ta'ala. Bilanya hendak meminum meminta Allah Ta'ala. Bila hendak napanya meminta Allah Ta'ala. Hari ini artinya pian kenapa mengatakan bahwasanya aku takutan bilanya aku naik haji bobohan ikam kelaparan. Jangan apa deh tak haji tena apa kan artinya sukses artinya didikan deh. Anak itu sudah hebat, itu sudah kau mengembalikan ke Allah Ta'ala sebenarnya. Akhirnya naik haji enak apa? Naik haji enak abah. Akhirnya dasar bujur ya di rumah itu akhirnya kelaparan. Artinya nang mama kelaparan, nainya tadi kelaparan juga. Jadi kan akhirnya di dalam suatu malam ketika kelaparan itu ada bubuhan peribahasanya bubuhan raja atau bubuhan gubernur atau bupati peribahasanya entah yang lewat di kampung itu yang mana mereka kehausan. Jadi jadi bubuhannya tadi kan ketika kehausan artinya di mana kira-kira dapat banyu. Jadi tunjukannya artinya dapat banyu itu di rumah si fulan itu. Yang mana orangnya sekarang ini naik haji. Jadi akhirnya entah di sana tuh ini zaman bahari itu kan yang kayak ini pengalih cari banyu. Nyaman cari banyu. Nih, banyu bakua. Orang bahari itu di kampung peribahasanya paling ada sumur tuh 2-3 buah. Jadi akhirnya entah minta diketok lawang di situ, akhirnya siapa aja? Artinya kami bubuhan raja artinya. Jadi setelah itu kan dah diberi banyu dan ketika diminum artinya banyunya itu rasanya nyaman benar, rasanya tawar benar. Akhirnya pada inti cerita itu kita biar mempersingkat waktu, akhirnya bubuhan raja dari itu memberi hadiah yang sangat banyak kepada rumah tadi itu biar apa? Biar mereka adalah kada kelaparan ketika kuitannya bahaji. Artinya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, cuman asbabnya aja beda-beda. Maka dari itu kata Habib Umar di dalam salah satu kitabnya Jarsidin, salah satu doa kita hendaknya jadikanlah tangan kita ini keran daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat rizki itu ibaratnya di tong lah. Tong tuh kenalkah kadakah? Banyak kelak. Tapi di mana kira-kira keluar anunya kerannya? Ya sudah kerannya di situ-situ nah. Maka dari itu hendaknya mudah-mudahan jadikanlah tangan kita ini sebagai keran rizkinya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tongnya itu kada bakal habis, tapi kitanya aja apakah mau membuka daripada keran itu ataupun kada mau membuka daripada keran itu. Semakin banyak kita membuka keran itu, semakin banyak juga daripada tong yang akan keluar. Mudah-mudahan kita mendapatkan faidah daripada apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anaknya bujur-bujur. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihat, menjadi ulama-ulama yang besar, menjadi aulia-aulia Allah yang mana menjadi orang-orang
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulika al karim warzuqna an-nadhara ila wajhika al karim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.